Jika kita berbicara sebuah klub sepak bola asal kota Sicilia, maka salah satunya pasti akan tertuju ke Palermo. Klub yang berdiri 1 November 1900 itu bukanlah klub yang punya tradisi besar di sepak bola Italia seperti Juventus, AC Milan, maupun Inter Milan. Namun bagi penggemar Liga Italia Serie A di medio awal 2000-an, sepak terjang Palermo pasti tak bisa dilupakan begitu saja. Adalah pengusaha asli Italia Maurizio Zamparini adalah sosok yang berjasa besar di balik bangkitnya Palermo. Pada tahun 2002, Maurizio Zamparini yang baru saja menjual klub lamanya yang pernah diperkuat Alvaro Recoba yakni Venezia, kemudian mengakuisisi Palermo dengan mahar 15 juta euro dari pemilik sebelumnya Franco Sensi, yang saat itu juga pemilik Roma. Saat itu Palermo masih bermain di Serie B di tangan Maurizio Zamparini. Pemilik yang hobi bergonta-ganti pelatih inilah, Palermo perlahan-lahan justru merasakan masa jayanya saat bermain di Serie A setelah gagal promosi ke Serie A di musim pertamanya setelah akuisisi. Rosanero akhirnya berhasil promosiwan ke Serie A di musim 2003-2004, dengan menjuarai Serie B di musim itu. Setelah berhasil promosi, Maurizio Zamparini sadar betul jika bermain di Serie A Palermo butuh penguatan skuad di semua sektor. Melalui tangan kanan kepercayaannya, yakni Walter Sabatini, sang bos kemudian membeli Christian Zaccardo, Andrea Barzagli dan Simone Baron. Disusul gelandang-gelandang jempolan seperti Javier Pastor, Josip Ilicic, Mariano Gonzalez. Melalui Sabatini juga, Palermo kemudian mendatangkan pemain-pemain hebat lainnya seperti Paulo Dybala, Edinson Cavani dan Abel Hernandez. Prestasi Palermo kemudian stabil di papan tengah Liga Italia Serie A. Rosanero bahkan sempat melaju ke Europa League mewakili Italia. Selain itu, Palermo juga dikenal sebagai klub yang rajin membuat bersinar striker-striker hebat. Striker seperti Luca Toni, Edinson Cavani, Fabrizio Miccoli, Amauri, bahkan Paulo Dybala menemukan performa terbaiknya sebagai mesin pencetak gol di Palermo. Sayang setelah itu, jelang akhir medio 2010-an, prestasi Palermo terus menurun drastis. Sempat terdegradasi ke Serie B di musim 2012-2013. Palermo kembali lagi ke Serie A musim 2014-2015. Pengaruh Maurizio Zamparini yang terus menurun, ditambah bisnis sang presiden juga sedang bermasalah, dan juga faktor kesehatan sang presiden yang menurun, membuat Palermo lumpuh. Palermo kembali terdegradasi di musim 2016-2017, dengan posisi mengalami krisis keuangan. Apalagi Maurizio Zamparini telah mundur sebagai presiden, dan akhirnya meninggal dunia pada 1 Februari 2022, karena komplikasi pernapasan akut di pankreas. Setelah era Maurizio Zamparini usai, praktis Palermo belum pernah bisa kembali lagi ke Serie A, bahkan pada tahun 2019 lalu harus didegradasi paksa ke Serie D karena krisis keuangan klub tersebut sedang mengalami masalah sangat serius. Namun, tentu saja, seperti kata pepatah, hidup tak mungkin terus dibawa bukan? Kini harapan tifosi Palermo menyaksikan klub kesayangannya kembali disegani seperti di awal medio 2000-an mulai muncul. Adalah City Football Group yang menyelamatkan keuangan Palermo dan membeli 80% saham kepemilikan klub berjersi merah muda itu. Bos City Football Group Sheikh Mansur beranggapan bahwa Palermo adalah salah satu klub bersejarah di Liga Italia Serie A dan pihaknya menyatakan bangga bisa berpartner dengan klub yang bermarkas di Stadion Renzo Barbera tersebut. Setahun pasca dibeli City Football Group, pelan tapi pasti, kini pasukan Eugenio Corini pelan tapi pasti punya harapan kembali ke Serie A. Saat ini Francesco Di Mariano dan kawan-kawan duduk di posisi kedua klasemen sementara Serie B musim 2023-2024. Peluang Palermo kembali ke Serie A terbuka lebar. Dan siapa tahu Palermo kembali membuat heboh Serie A seperti yang mereka lakukan di awal medio 2000-an. Jika promosi nantinya, kita tunggu saja.
Thank you.